Dari gergaji ke kebijakan, Jokowi melangkah jauh. Tukang kayu yang katanya merakyat, tapi tak lepas dari badai kontroversi. Figur tenang di tengah ributnya panggung politik. Joko Widodo lahir dari keluarga sederhana di Surakarta, tumbuh sebagai anak tukang kayu yang hidup di bantaran sungai. Citra kesederhanaan itu melekat erat dan menjadi fondasi cerita besar yang kelak mengantar namanya ke puncak kekuasaan. Namun, dari awal kisahnya, berbagai pertanyaan muncul. Data yang simpang siur, catatan masa lalu yang samar, hingga spekulasi tentang siapa yang sebenarnya mengangkatnya ke panggung nasional. Sebagai wali kota Solo, Jokowi muncul dengan gaya belusukan yang memukau. Ia dielu-elukan sebagai pemimpin bersih, dekat dengan rakyat dan anti-feodal. Tapi di balik itu, suara-suara sumbang mulai terdengar tentang penataan kota yang diglorifikasi, namun menyisakan luka bagi para pedagang kecil yang tergusur. Citra bersihnya mulai retak, meski hanya sedikit yang berani menyuarakan keraguan. Kariernya melesat cepat. Dalam waktu singkat, ia menjadi gubernur DKI Jakarta. Disinilah Jokowi mulai dianggap sebagai proyek politik. Pendekatannya tetap populis, tetapi keputusan-keputusannya mulai berpihak pada modal. Proyek reklamasi, relokasi kampung kota, dan pergeseran arah kebijakan memperlihatkan sisi lain dari pemimpin rakyat ini. Di tengah pujian, ketidakpuasan mulai tumbuh. Saat menjabat Presiden RI, citra Jokowi semakin kuat, namun juga semakin kontroversial. Ia membangun infrastruktur besar-besaran, membuka pintu investasi selebar-lebarnya. Tapi pada saat yang sama, demokrasi mulai kehilangan napas. Pembatasan kebebasan sipil, pembungkaman aktivis, kriminalisasi oposisi, dan revisi UU KPK menjadi jejak buram dalam kepemimpinannya. Ia, yang dulu dielu-elukan sebagai harapan baru, mulai disandingkan dengan pemimpin-pemimpin kuat yang anti kritik. Pada periode keduanya, bayang-bayang kekuasaan semakin panjang. Jokowi tidak hanya memimpin, tapi juga mulai membentuk lingkaran kekuasaan. Anaknya menjadi wali kota, menantunya jadi kepala daerah, dan panggung politik nasional perlahan dipenuhi wajah-wajah yang berhutang budi padanya. Wacana 3 periode, penundaan pemilu, dan dukungan terang-terangan terhadap calon penggantinya menambah daftar panjang kontroversi. Kini, menjelang akhir masa jabatannya, warisan Jokowi bukan sekadar jalan tol dan bendungan. Warisannya adalah pertanyaan, apakah ia membangun negeri atau memperkuat dinasti? Apakah ia pelindung rakyat atau perpanjangan kuasa modal? Dalam bayang-bayang kekuasaan yang kian gelap, biografi Jokowi bukan lagi sekadar cerita sukses orang biasa, tapi kisah tentang bagaimana kekuasaan bisa mengubah arah dan wajah harapan. Setelah 1 dekade memimpin Indonesia, Joko Widodo akhirnya mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024. Di hadapan publik, ia menyampaikan niat untuk kembali ke Solo, pulang ke akar, hidup sederhana, dan menjauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Sebuah pernyataan yang manis, seolah menutup buku panjangnya dengan elegan. Namun, bab berikutnya justru membuat publik bertanya-tanya, benarkah ia benar-benar pergi? Tak lama setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, sosok yang dulu menjadi lawan politiknya, lalu berubah menjadi sekutu strategis. Nama Jokowi kembali mencuat. Kali ini bukan sebagai warga biasa, tapi sebagai tokoh kunci di balik layar. Ia dikabarkan menjadi penasihat informal pemerintahan baru, bahkan disebut-sebut sebagai arsitek dari lembaga baru bernama Danantara, sebuah entitas strategis yang menyatukan kekuatan ekonomi dan politik di bawah kendali elit tertentu. Peran barunya bukan tanpa kritik. Banyak yang menilai bahwa ia tak benar-benar rela melepaskan kuasa, bahwa janji untuk pulang kampung hanya menjadi narasi simbolik demi citra. Keberadaan Danantara sendiri menuai kecurigaan. Apakah ini lembaga pengaruh baru? Apakah ini bentuk lain dari kontrol terhadap pemerintahan penerusnya? Dan di mana batas antara pensiunan negarawan dan pemain politik bayangan? Rakyat pun terbagi. Sebagian masih mengaguminya, menilai ia hanya ingin menjaga kesinambungan pembangunan. Tapi sebagian lain melihat ini sebagai bentuk cawe-cawe, kekuasaan yang tak kunjung usai. Dinasti politik yang dilestarikan, jaringan kekuasaan yang dipertahankan, dan masa depan demokrasi yang semakin tumpul. Jokowi mungkin telah lengser secara resmi, tapi bayangannya masih panjang, menyelimuti istana, memantau dari kejauhan,
Atau mungkin masih memegang kemudi dari balik tirai? Di antara sekian banyak kontroversi yang membayangi sosok Joko Widodo, satu isu tetap bergema di ruang publik, diam-diam tapi terus hidup. Dugaan ijazah palsu. Isu ini bukan hal baru. Sejak awal kemunculannya di panggung nasional, sebagian kalangan mempertanyakan keaslian dokumen akademis Jokowi, khususnya ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Namun, alih-alih selesai dengan klarifikasi tuntas, isu ini justru membesar karena sikap negara yang defensif dan kurang transparan. Gugatan demi gugatan sempat diajukan ke pengadilan, namun bukan penjelasan substantif yang diberikan, melainkan tangkisan formalitas. Dalam berbagai kesempatan, perwakilan kampus dan pemerintah menyatakan bahwa dokumen tersebut sah, tapi tak pernah benar-benar membuka akses publik pada data-data pendukung yang konkret. Bahkan saat Mahkamah Agung menolak kasasi terkait gugatan ijazah itu, keputusan tersebut lebih menekankan pada aspek prosedural, bukan pembuktian material. Muncul pula saksi-saksi yang mengaku sebagai teman seangkatan Jokowi di UGM, namun tak sedikit yang mempertanyakan keotentikan kesaksian tersebut. Beberapa mantan dosen mengaku ingat, tetapi tak bisa menunjuk catatan akademis atau skripsi secara langsung. Dan disinilah kekaburan itu tumbuh subur. Diperkuat oleh fakta bahwa semua yang mengungkit isu ini kerap dibungkam, dibungkus dalam stigma, penebar hoaks, dan pengganggu stabilitas. Kritik pun bermunculan. Mengapa untuk hal sederhana seperti ijazah, negara tampak begitu tertutup? Mengapa lembaga pendidikan sebesar UGM tidak membongkar arsipnya secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban sejarah? Dan lebih jauh lagi, jika benar ijazah itu asli, mengapa isu ini tidak pernah dibunuh dengan bukti yang tak terbantahkan? Bagi sebagian orang, isu ini adalah upaya pembunuhan karakter. Tapi bagi sebagian lain, ini adalah simbol dari bagaimana sesuatu yang seharusnya sederhana bisa menjadi kelam karena kekuasaan terlalu besar untuk disentuh. Ijazah Jokowi, entah palsu atau tidak, telah menjadi metafora bahwa di negeri ini kebenaran bisa jadi kabur, bukan karena tidak ada, tapi karena tidak boleh dicari. Joko Widodo, dari anak tukang kayu di bantaran Kali Anyar, naik menjadi orang paling berkuasa di negeri ini. Ia pernah menjadi simbol harapan, lambang dari rakyat biasa yang berhasil menembus tembok kekuasaan. Tapi dalam perjalanan panjangnya, bayangan kekuasaan itu berubah bentuk, menjadi kontroversi, kritik, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dari gaya belusukan yang berubah jadi permainan simbolik, dari janji memberantas korupsi yang dibayangi revisi UU KPK, dari pembangunan besar-besaran yang melahirkan dinasti politik, hingga isu paling mendasar yang tak pernah dijawab tuntas, keaslian ijazahnya. Kini, meski ia telah lengser, Jokowi belum benar-benar pergi. Ia masih hadir dalam dinamika politik, dalam pemerintahan baru, dan dalam percakapan rakyat yang mulai berani bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar kekuasaan 10 tahun terakhir? Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang Jokowi, tapi tentang kita, rakyat yang tak boleh kehilangan ingatan. Apakah kita sedang menyaksikan bab terakhir dari seorang pemimpin besar, atau justru awal dari babak baru permainan kekuasaan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Josh Spill untuk cerita-cerita politik yang tak cuma permukaan, tapi berani membedah sampai ke akarnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah Jokowi benar-benar sudah lengser atau masih bermain di balik layar? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, yang tak dibahas bisa jadi yang paling berbahaya.